Ya kami tak ini Tuhan, terima kasih. Kami selalu mengucap syukur untuk apa yang telah kami lakukan hari ini Tuhan. Semoga Engkau memberkati kami selalu dengan kesehatan, agar kami bisa aktivitas kami menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami di sini berkumpul, renungkan segala memuji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Engkau lingkupi Makasih selalu di tempat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Kami Tuhan. akan mendengarkan firman Tuhan, Ya, merenungkan Yesus. firman Tuhan dan menjadikannya tema untuk hidup kami Ya, Tuhan. Yesus, Hari-harinya bisa Rabi kami kami lakukan semua. Tuhan Yesus perintah-Mu. Di dalam Makasih. nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah share di itu ya, di grup. Kita akan bicara mengenai pertobatan. Pembacaan kita di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-21. Ini adalah cuplikan atau salah satu bagian yang kita baca setiap hari. Ya. Nah, nanti lengkapnya bisa dilihat ya di 1 sampai 5 pasal itu kan. 1-5 pasal sampai 6 pasal. Kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama. 1 Samuel 26 ayat 21, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Ya, ini cerita tentang bagaimana pergumulan Daud ya, sebelum dia menjadi raja sah itu memang dimusuhi oleh bukan siapa-siapa. Saul itu adalah mertuanya sendiri sebenarnya, karena iri hati sebenarnya. Karena pada saat setelah Goliat dikalahkan oleh Daud itu sebagai bujang anak kecil yang mengalahkan raksasa yang gede begitu ya. Dan bahkan kita tahu, nah setelah itu kan pulangnya itu perempuan-perempuan kota di Israel itu mengeluh-elukan gitu loh. Katanya ya kalau Saul itu memenangkan cuma ribuan gitu ya. Tetapi kalau si Daud itu berlaksa-laksa. Nah munculnya dari situ iri hati daripada Saul ini. Akhirnya beberapa kali dia pengen membunuh, ditombak sampai 2-3 kali, luput oleh karena Tuhan yang menyertai. Dan kemudian pada saat dia diburu, ya jadi Raja Saul waktu itu berperang tidak cuma dengan Filistin, tetapi juga dengan menantunya sendiri gitu. Dia cari benar-benar sampai di, ya kasihan sih Daud itu ya, dia juga bingung sama anaknya Saul, si Yonatan itu juga bingung. Ini ayahku ini kenapa ya pengen membunuh kamu gitu loh. Jadi kayak nggak beralasan begitu. Jadi akhirnya sampai suatu saat itu ada kesempatan buat, tapi hebatnya Daud itu dia tidak akan melumuri tangannya dengan darah gitu loh. Karena dia tahu adalah meskipun sejahat apapun ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi nggak boleh diapa-apakan. Dan terbukti pada akhirnya itu ketika Saul dan Yonatan terbunuh oleh prajurit gitu, memang benar si prajurit itu ya agak dimarahi dan kemudian dibunuh juga karena engkau sudah melumuri tanganmu dengan darah yang orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah kemudian ya si Saul kan dalam letih lesunya dia ada di gua begitu ya. Nah kemudian si Daud juga dapat usulan dari pasukan dia gitu, ini kesempatan lah. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita bunuhlah kalau enggak kamu Daud sebagai pemimpin kami atau kami yang membunuhnya gitu. Tetapi enggak mau. Akhirnya si Daud cuma diam-diam memotong puncak jubahnya Saul II. Nah setelah itu baru dia teriak, ya rajaku, lihatlah puncak jubahmu ada di mana gitu ya. Nah ketika dia lihat memang sudah nggak ada, dan dia katakan bahwa
saya ini sebenarnya bukan orang yang patut dibunuh dan diburu gitu loh. Karena saya kemudian kesempatan kedua juga begitu, sama di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi yang dia dikawal dengan tidur di sekitaran prajurit dan juga rakyatnya Saul itu. Kemudian Daud juga cuma mengambil, prajuritnya bilang, udahlah pokoknya satu kali saya tombak juga mati lah, nggak usah 2 kali gitu. Tapi Daud bilang enggak lah, saya tetap prinsipnya nggak mau melumuri tangan saya dengan darah gitu ya. Akhirnya dia cuma ambil tombaknya dan kendinya, dia ambil itu, terus kemudian dia tunjukkan kepada Abner kalau nggak salah ya, kemudian kepada Saul juga, bahwa sebenarnya ada kesempatan kedua untuk saya bisa membunuh engkau gitu ya, tetapi aku nggak melakukan itu karena aku memang menyayangi engkau gitu loh. Nah setelah itulah makanya Saul merasa ya bahwa selama ini aku bodoh gitu loh, aku sesat karena memburu orang yang sebenarnya baik begitu loh. Nah itulah ya kisahnya begitu ya. Nah kita akan lanjutkan. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan sikap hati yang rendah dan penuh pertobatan seperti yang diungkapkan oleh Saul. Dalam kelemahannya Saul akhirnya menyadari kesalahannya dan mengakui dosa yang telah ia perbuat terhadap Daud. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak benar dan bahwa Daud telah menunjukkan belas kasih dan pengampunan. Nah, ini luar biasa kemenangan yang dialami oleh Daud itu karena dia bisa mengampuni. Itu ya, bisa mengasihi gitu loh. Ya bagaimana sih dia udah diburu dan juga dijahatin istilah kata. Nah, teman sebangsanya sendiri lah artinya. Setelah itu juga mertuanya sendiri gitu loh. Nah, kemudian saya teringat juga pada saat Saul memberikan anaknya itu kan, ya udahlah untuk pancingan aja lah. Kalau dia sudah jadi menantuku nanti dipakailah. Pokoknya bagaimana caranya Saul untuk membunuh Daud gitu loh. Dengan licik gitu ya. Untuk bahkan kan ceritanya itu untuk membuat Daud itu terbunuh itu kan mas kawinnya itu kulit katan dari 100 orang Filistin. Jadi akhirnya ya Tuhan menolong, akhirnya memang dikasih keberhasilan untuk itu semuanya. Akhirnya memang benar-benar jadi menantunya. Kita pun sebagai umat Tuhan sering kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Mungkin kita menyimpan dendam, iri hati, atau ketidakpedulian terhadap sesama. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak pernah terlambat untuk bertobat, untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama, serta untuk belajar dari ketulusan hati Daud yang memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan isi doa kita adalah kita berterima kasih untuk Tuhan yang penuh kasih, dan kita mohon supaya Tuhan mengajar kita untuk memiliki hati yang lembut dan rendah seperti Daud yang mampu mengampuni meski disakiti. Biarlah kami juga memiliki kerendahan hati seperti Saul saat dia mengakui kesalahannya. Kiranya Engkau menolong kami untuk bertobat dari jalan yang salah dan membimbing kami dalam kasih dan kebenaran-Mu. Nah itu yang menjadi doa kita. Itu saja saya sampaikan ya. Kalau memberkati kita, kita akan berdoa dan juga berdoa syafaat nanti.